Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan siswa Raudatul Atfal di Kota Palembang bakal mewarnai salah satu koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Kegiatan yang akan diselenggarakan besok dibuka langsung Bunda PAUD Sumatera Selatan Haja Febrita Lustia Hermanderu. Ratusan siswa Raudatul Atfal akan mengikuti lomba mewarnai di Museum Negeri Sumatera Selatan Rabu besok. Kegiatan dengan tema Payung ke Museum ini merupakan hasil kerjasama Museum Negeri Sumatera Selatan, Harian Umum Palembang Ekspres, dan Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Palembang. Dari hasil pantauan, sehari menjelang kegiatan, sejumlah panitia mulai melakukan sejumlah persiapan, mulai dari mendirikan tenda, memasangkan tanda pembatas peserta sebagai upaya menjaga jarak hingga rapat koordinasi pemantapan teknis lomba. Dalam persiapan sendiri ditinjau langsung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Aufa Sarizal Sarkomi, beserta istri, Insinyur Lela Damayanti. Ketua Panitia Lomba Mewarnai Payung ke Museum, Muhammad Iqbal, mengatakan sudah melakukan sejumlah persiapan dalam pelaksanaan lomba mewarnai besok. Salah satu yang menjadi perhatian khusus yakni penerapan protokol kesehatan. Oleh sebab itulah, pihaknya membagi peserta menjadi 7 zona, yang mayoritas zona berada di alam terbuka. Selain itu, pihaknya juga memberikan pembatas antar peserta agar tidak terlalu berdekatan saat mewarnai serta mempersiapkan tempat mencuci tangan dan masker. Insya Allah besok acara akan dibuka oleh Bunda PAUD Sumatera Selatan, Ibu Febrita Lustia atau yang dikenal dengan Bunda Febri, yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan. Juga akan didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Aufa, kemudian juga Kepala Kantor Kemenak Kota Palembang, Bapak Denny, Bapak Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Bapak Chandra Priyadi, dan beserta pejabat-pejabat terkait dari kepolisian dan TNI. Pelaksanaan lomba mewarnai kali ini merupakan yang perdana setelah kita sempat vakum karena pandemi COVID-19. Diharapkan dengan lomba perdana ini anak-anak kembali semangat belajar, semangat mengikuti pelajaran di sekolahnya, juga semangat untuk mengenal pendidikan di luar sekolah, dalam hal ini museum, mengenal kebudayaan dan sejarah yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian untuk lokasi lomba, kita juga sudah menyiapkan 7 zona, yang setiap zona itu akan diisi 70-75 anak. Untuk penerapan protokol kesehatan dimulai dari peserta datang, di meja registrasi peserta akan dicek suhu tubuh, kemudian akan dianjurkan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan oleh Museum Negeri. Kemudian juga himbauan memakai masker. Kalaupun peserta tidak mau masker, nanti dari pihak museum akan menyiapkan masker. Sementara itu, Ketua IGRA Kota Palembang, Lingga Eka Dariska, mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan cabang yang ada di kecamatan. Hasilnya, pihaknya akan mengirim 500 siswa yang akan didampingi para pendamping. Pihaknya mengaku sangat mendukung lomba mewarnai karena bisa meningkatkan kreativitas siswa sejak usia dini. Persiapan terutama dari IGRA Kota Palembang yang telah dipercayai oleh pihak museum, yaitu untuk pesertanya insya Allah itu sudah fix semuanya dari ke-7 pimpinan cabang Ikatan Guru Raudatul Atfal, itu berjumlah 500 peserta dan insya Allah siap memeriahkan kegiatan lomba mewarnai di Museum Sumsel ini. Untuk pembukaannya itu akan dibuka oleh anak-anak dari RA Perwanida 1, itu menampilkan tari persembahan, tari tanggai untuk menghormati tamu undangan yang tiba, yang akan hadir. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Devi, palpres.com. Kami pimpinan cabang IGRA Kota Palembang siap mensukseskan lomba mewarnai Payung ke Museum. IGRA di hati,
selalu dinanti. Pemirsa, Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat mulai melakukan peremajaan terhadap ratusan hektar lahan kelapa sawit. Kali ini setidaknya ada 714 hektar yang sudah dilakukan replanting. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat, Vivi Anggraini, terlihat begitu semangat menanam tanaman sawit di Desa Purbamas, Kecamatan Kikim kemarin. Penanaman dilakukan sebagai tanda peremajaan tanaman kelapa sawit di Kabupaten Lahat. Hingga saat ini setidaknya ada 713 hektar lahan perkebunan sawit sudah diremajakan atau direplanting. Tujuannya tiada lain untuk meningkatkan produksi kelapa sawit di perkebunan rakyat. Sementara itu, Bupati Lahat Ci Ujang menerangkan dengan dilaksanakan replanting akan meningkatkan produksi buah sawit hingga 30-40 kg. Untuk itulah Bupati berpesan agar para petani kelapa sawit untuk terus merawat dan menjaganya serta memberikan pupuk agar produksi buah semakin banyak. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Bagi Anda penyuka makanan pedas gurih manis, alangkah baiknya jika bergegas ke Palembang Indah Mall. Di sana sedang digelar Street Food Festival dengan promo harga makanan yang sangat bersahabat. Palembang Indah Mall hingga akhir bulan ini menggelar Street Food Festival. Festival kuliner yang khusus menyajikan rasa pedas, gurih, dan manis ini menawarkan promo dengan harga mulai Rp10.000. Untuk mendapat harga spesial tersebut, pengunjung harus memfollow akun Instagram PIM dan Nak Kemano. Lalu foto atau video pengunjung di tenan yang dipilih selanjutnya diunggah ke Instastory dengan hashtag Nak Kemano, PIM, dan Bang Sumsel Bubble. Manajer Marketing Palembang Indah Mall, Ongki Prastianto, mengatakan ada 54 tenan kuliner yang berpartisipasi dalam festival ini. Untuk promo serba Rp10.000, tenannya akan berganti setiap hari, sehingga pengunjung bisa mencoba kuliner yang berbeda dengan harga yang murah namun rasa tetap enak. Dia menjelaskan, Street Food Festival digelar sebagai upaya membangkitkan kembali pelaku UMKM. Rencananya festival ini digelar dari tanggal 22 hingga 31 Oktober 2021 di area Nak Kemano Hangout Place. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota DPRD Oki menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Sungai Jeruju pada 12 Oktober kemarin. Hasilnya anggota merekomendasikan 176 surat suara untuk dihitung ulang. Anggota DPRD Oki bersama panitia Pilkades dan stakeholder lainnya melakukan pertemuan terkait pemilihan kepala desa di Desa Sungai Jeruju pada 12 Oktober kemarin. Hasilnya pelaksanaan Pilkades terdapat pelanggaran peraturan Bupati tentang tata cara pemilihan kepala desa. Ketua DPRD Oki, Abdianto, mengatakan, pertemuan dilakukan untuk mencari kebenaran dan sanggahan dalam Pilkades di desa tersebut. Dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, calon kades dari nomor urut 1 mengaku keberatan adanya 176 surat suara, termasuk belangko yang tidak disahkan panitia di TPS 2 hingga TPS 10. Setelah melakukan kajian, pihaknya meminta agar panitia melaksanakan perhitungan suara ulang untuk 176 suara yang tidak disahkan panitia. Calon kades nomor urut 01 Sartini berharap agar panitia melakukan penghitungan ulang. Untuk diketahui ada selisih 11 surat suara dari calon kades nomor urut 02. Nomor urut 01 sendiri mendapat 1.521 suara, sementara nomor urut 02 ada 1.532 suara dengan 3.056 mata pilih. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.